Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Khairul, mahasiswa PJJ PAI Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi kuliah micro teaching tentang membuka dan menutup pelajaran. Yang perlu kita siapkan di dalam kegiatan membuka pelajaran adalah kesiapan mental kita agar supaya mendapatkan perhatian dari siswa. Tujuannya adalah agar supaya kompetensi atau materi yang kita sampaikan kepada siswa bisa terpenuhi dan dipahami oleh siswa atau peserta didik. Tujuan dari membuka pelajaran yang pertama adalah menarik perhatian siswa agar supaya siswa tertarik dengan apa yang kita sampaikan tentang materi yang akan kita bahas bersama dengan para peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan motivasi siswa dan juga rasa ingin tahu mereka. Biasanya kalau yang kita sampaikan itu adalah pelajaran baru atau sesuatu yang up to date, motivasi atau rasa ingin tahu siswa biasanya sangat besar. Yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu pelajaran yang akan dilakukan. Jadi kita memberitahukan hal-hal apa saja yang akan kita bahas pada materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Cara menarik perhatian siswa yang pertama, memvariasikan gaya guru mengajar. Artinya kalau misalnya kita monoton menyampaikan dengan cara menerangkan, dengan model ceramah, kita bisa variasikan, kita ganti dengan cara bermain sambil belajar. Misalnya membentuk suatu kelompok atau kita buat kelompok diskusi. Yang kedua, menggunakan media atau alat bantu pelajaran. Kalau misalnya itu tentang IPA, kita bisa membuat alat peraga atau alat bantu misalnya berupa boneka atau tengkorak yang ada anggota tubuhnya manusia secara lengkap itu. Kalau misalnya pelajaran olahraga, kita bisa dibantu dengan alat seperti bola atau pemukul tongkat atau pemukul kasti, itu bisa kita gunakan sebagai media atau alat bantu. Kalau misalnya tentang pelajaran IPS, mungkin bisa kita pakai misalnya audio visual, video, atau mendengarkan langsung ceramah atau pendapat dari para tokoh. Yang ketiga, menerapkan variasi pola interaksi. Jadi interaksi antara guru dan siswa bisa kita variasi agar supaya tidak monoton sehingga siswa atau peserta didik merasa jenuh. Berikutnya adalah cara menimbulkan motivasi. Cara menimbulkan motivasi yang pertama yaitu kehangatan dan antusias. Kehangatan dari guru ketika menyampaikan pelajaran dan antusiasme para peserta didik dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, guru harus bisa menimbulkan rasa ingin tahu siswa, terutama hal-hal yang sifatnya baru yang belum pernah diketahui oleh para peserta didik. Yang ketiga, dengan melontarkan ide yang bertentangan. Misalnya sesuatu yang sudah terjadi di masyarakat, kita counter dengan sebuah pendapat yang mungkin berbeda, sehingga siswa bisa berpikir bahwa ini bagus atau tidak, ini sesuai atau tidak, dengan cara memberikan ide yang bertentangan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan minat siswa, karena setiap siswa mempunyai minat yang berbeda terhadap pelajaran atau materi yang kita sampaikan. Untuk itu kita harus jeli dan mampu memperhatikan minat
para siswa, terutama pada materi yang kita sampaikan kepada mereka. Setelah kita berhasil membuka pelajaran, yang kita lakukan berikutnya adalah menyampaikan materi yang perlu kita sampaikan. Terus di bab terakhir atau setelah selesai penyampaian materi, kita akan melakukan yang namanya menutup pelajaran. Biasanya yang kita lakukan adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang telah kita pelajari bersama. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa, apakah siswa sudah kompeten atau paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Cara yang bisa kita lakukan untuk menutup pelajaran yang pertama yaitu merangkum apa yang sudah kita bahas tadi. Biasanya bisa kita ulangi namun secara ringkas sehingga siswa bisa mengambil poin-poin dari yang kita sampaikan. Yang kedua, memberikan saran atau tindak lanjut. Dan yang ketiga adalah melakukan review, kita ulang lagi sama. Dan yang keempat adalah mengevaluasi. Biasanya yang paling mudah adalah dengan memberikan mereka soal atau evaluasi. Kita suruh mengerjakan soal apakah mereka paham dengan materi yang kita sampaikan atau tidak. Demikian materi untuk kesempatan kali ini tentang membuka dan menutup pelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.